ketika ada antum nanti yang dapat tugas-tugas kerohanian, tugas-tugas thariqah, nggak boleh GR, biasa aja. Ya, biasa aja kita ini abdun. Semoga kita jadi Abdullah. Itu aja harapannya, ya. Kebetulan tugasnya lagi jadi alim, nggak apa-apa. Yang penting kita Abdullah. Tapi siapa yang memberikan keabdulan itu? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, fala yadda'i ahadun annahu fi hadzal maqam. Nggak boleh seseorang mengatakan saya sampai di maqam itu, kecuali dia sedang sakar, dia sedang mabuk. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Baru boleh cerita. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu sudah paling tinggi. Nah, minimal katakan, ya Rabb, aku belum sanggup menjadi mutlak sebagai abduka, ya Rabb, ya Allah. Tapi ya Allah fashhad, saksikan ya Allah, aku mencintai sang Abdullah. Baginda Rasulullah SAW. Orang alim billah ini merasa dirinya mampu mengatakan, sadar, sekarang saya sedang pada bab takdir, sekarang saya pada bab kasab, usaha. Itu dia. Merasa dirinya ahli, bisa memilah kapan yang kasab, kapan yang tawakal. Merasa diri ahli. Itu orang alim tuh. Itu hijab. Fila illatin fi tafsih. Itu juga penyakit yang menghijab dirinya. Tuh, merasa bisa itu loh, bahaya. Ya. Jadi ketika saya ngomong, kita ini kan ahlus sunnah, ini kadang-kadang kita terhijab loh. Ya. Kita ini kan ahlus sunnah. Pasti benar, belum tentu juga. Ahlus sunnahnya benar, antumnya belum tentu benar menerapkan ahlus sunnahnya. Ya kan? Kita ini kan thariqat, Syazili, Naqsyabandi. Iya, itu thariqatnya benar, tapi pengamalan antum kan belum tentu benar. Gitu. Faman arada yanjua min hadhihi al-ilal, kalau orang yang kamil, siapa yang ingin sampai kepada kesempurnaan, falyasbah fi bahril azal. Maka berenanglah pada lautan ilmu azaliyahnya Allah. Wal yaqta' sadamatil amal. Putuslah semua angan-angannya. Wal yakun ala akhiril ajal. Serahkan saja kepada waktunya. Nah, ini bukan fatalisme, tapi dia bergerak dengan ilmu azaliyah Allah. Maka orang ini nggak pernah kaget. Apa yang terjadi? Sedihnya sedih manusiawi, tapi di batinnya biasa aja. Bisa nggak begitu? Berusaha. Ya, kan sekarang masih murid dulu. Siapa tahu besok jadi arif. Siapa tahu kapan lagi Allah angkat jadi alim billah. Siapa tahu Allah kamilkan. Dan siapa yang dapat menyempurnakan kita? La haula wala. Ini rahasia nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memahami sir la haula wala quwata illa billah, dia masuk kepada kamil mukammil. Walaupun itu bukan makom dia, tapi misalnya makom gurunya, guru dari gurunya, dia akan ikut sertakan insyaallah. Ya, minimal masuk mindset benernya sedikit udah oke. Saya mau tanya mantuk, Allah itu berubah-ubah nggak? Allah berubah-ubah nggak? Yang kenceng dong. Pengetahuan Allah berubah nggak? Tadi kita di rumah, sekarang pindah sini. Apakah Allah berubah pengetahuannya? Antum tadi di rumah dengan di sini? Tidak. Beneran? Yang berubah itu makhluk. Khalik nggak berubah. Nah, la haula wala quwata illa billah itu fokusnya itu adalah billahnya. Yang dipandang Allahnya. Nggak ada urusan dengan kasab, nggak ada urusan dengan tawakalnya. Kasab dan tawakal itu cuma nanti ekspresi. Ya, saya tawakal nih. Antum ngomong tawakal aja kadang sudah terhijab. Saya lagi kasab nih, ikhtiar nih. Ngomong saya lagi usaha, ikhtiar aja kadang-kadang udah sok merasa berusaha. Apa buktinya? Sudah ketemu belum ada orang ngomong gini, saya kan sudah usaha kok begini-gini aja. Tuh, orang yang bahaya tuh. Katanya kalau tawakal Allah langsung urus. Saya udah tawakal kok, nggak diberesin sama Allah. Mau Allah siapamu? Mau ommu. Kan nggak begitu. Nah, terakhir. Wa qala al-'abdu 'abdun nadamu, 'abdu nadami. Al-'abidu 'abdu nadami, wal muridu 'abdu niqami, wasyakiru 'abdu ni'ami, wasabiru 'abdu kilami. Ya, kilam itu sakit ya. Wal 'arifu 'abdu himami, al-'alim 'abdu nurihi wa zulami, wal hakimu 'abdul hakim, 'abdu hikami, wa 'abdullahi qalil, laisa li wujudihi sabil. Insyaallah Imam Ibn Arabi. Orang kayak gini kok disebut sesat ya sama Ibnu Taimiyah ya? Orang sedahsyat ini pembicaraannya. Selurus ini kaidah yang dia tulis tentang bab kewalian. Ini bab kewalian ini. Siapa yang disebut hamba? Hamba itu abdu nadami. Hamba yang menghambakan diri terhadap penyesalannya. Jadi antum kalau menyesali sesuatu, itu namanya sisi kehambaan. Wal murid abdu niqami. Sedangkan murid itu hamba daripada nikomnya Allah. Apa arti nikom? Pembalasan.
apakah pembalasan, kalau nikom itu biasanya negatif ya. Hamba yang khawatir terhadap pembalasan buruknya Allah. Sedangkan abid tadi, hamba yang dia memperhatikan nanti penyesalan dia apa. Maka al-abid itu makamnya taubah. Kalau al-murid makamnya khauf. Wasyakir abdu ni'ami. Orang bersyukur, tapi syukurnya belum syukurnya Abdullah. Masih syukur ni'am, belum syukurul mun'im. Dia baru bersyukur nikmat. Jadi kalau nikmat nambah, tambah syukurnya. Belum mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau antum sudah mensyukuri yang memberi nikmat, mau sedikit terasa besar. Tapi kalau mensyukuri nikmat besar pun terasa sedikit. Sama orang berkeluarga, berteman. Kalau melihat kebaikan temannya, bukan temannya yang dilihat. Nah, nanti dilihat berapa pemberiannya. Maka suami istri itu, istri misalnya mengatakan ke suaminya, kamu itu belum ngasih aku apa-apa. Nah, itu dia berarti dia melihat pemberian. Padahal dia bisa bersama kekasih itu cukup. Kalau emang dia cinta sih. Pernah dengar gak ada orang ngomong gini ketika diajak nikah terus pasangannya takut? Aku belum punya apa-apa, Neng, gitu. Apa kata si Neng? Mas, ya, benar gitu gak? Yang penting sama kamu, walaupun makannya pakai tempe. Yang penting hidup sama kamu, walaupun hidupnya ala kadarnya. Ada orang ngomong begitu? Mungkin kalian ngomong gitu kali ya? Itu kenapa? Nah, dia sudah sampai kepada mencintai zat orang yang dicintai, bukan yang dilihat sakunya, mobilnya, fasilitasnya, popularitasnya. Yang penting bersama dia gitu. Nah, orang-orang yang bersyukur itu, yang berterima kasih itu, kebanyakan mensyukuri nikmat, belum mensyukuri yang memberi nikmat. Nah, punya teman begitu nggak? Kalau nggak ditraktir, ngomongnya nyebelin. Lu mau pelit katanya. Kan sama kayak anak kecil tuh. Anak kecil ketika nggak diberi sama ayahnya bilang, jangan nak, itu nggak bagus buat kamu. Ah, papa jahat. Bapaknya ngelarang sekali dibilang jahat sama dia. Cuma karena ngomong anak ya dimaafin. Nah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ayah kepada anaknya. Maka antum udah ngeluh berkali-kali, itu belum dilibas sama Allah kan. Itu kalau Allah mau, habis kita dah ya. Wasabiru abdu kilame. Orang disebut penyabar karena dia menahan kilam, rasa sakit. Ada kalam. Kalau kalam, lisan. Mungkin kilam ini kata-kata yang menyakitkan juga bisa ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab kilam itu rasa sakit. Jadi kalau kita berdoa, Allah maj'alni minas sabirin, antum siap-siap menerima rasa sakit. Mau? Ini kejadiannya sama nih. Kejadiannya sama. Satu syakir, satu sabir. Satu lagi apa? Arif. Kejadiannya hampir sama. Tapi yang satu bersyukur, yang satu kemudian berdoa, ya Allah, jadikan aku orang bersabar. Dia nangis karena gak kuat sabar. Jadi dia doa aja udah kayak kesakitan. Paham maksudnya? Jangan minta jadi orang yang sabirin aja. Allah menyebut dirinya bukan sabirin, tapi sabur. Tapi karena kebanyakan orang, dia terjebak di situ, Allah masih bersamai. Itu baiknya Allah tuh. Makanya ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Baiknya Allah sama kita tuh. Ya, ditemenin sama Allah. Antum yang merasa kesakitan, maka lihatlah orang-orang yang kesakitan, pasti dia nyebut nama Allah dengan semua bahasanya dan semua nama Tuhannya. Ya enggak? Kalau lagi di atas pesawat tuh turbulen, semua nama Tuhan keluar. Ya, ateis pun menyebut nama Tuhan. Ya, kalau ateisnya dia biasa lingkungan orang-orang Kristiani, dia akan bilang, oh Yesus. Kalau ateisnya biasa di kalangan Muslim, ya Allah, sama. Ya. Yang berikutnya adalah arif. Arif ini abdu himami. Dia hamba dari himamnya, keinginan-keinginannya. Itu himam. Ingin makom ini, ingin makom itu. Makanya belum dikasih makomnya kepada si arif ini. Kenapa? Karena dia bersyahwat terhadap makomat. Ya. Al-alim abdu nurihi wa zulami. Lain dengan alim. Alim ini hamba, cahaya dan gelapnya. Maka ujian orang alim itu hujjah kesolehan dan kehinaan maksiat yang bergelimang pada diri orang yang dicurigai wali. Ini wali nih, kayak Qutb Alban. Dibilang wali, loh kok kita sholat, dia nggak sholat. Dia malah pengen kecil berdiri di depan masjid. Ya, bilang wali. Orang istinja, dia nggak istinja. Itu kejadiannya. Ya kan? Wal alim abdu nurihi wa zulami. Nah,
cahayanya orang alim itu hujah dalil dia. Kegelapan itu ketidaktahuan kepada dalil. Nah, nur itu juga berarti amal soleh. Zulumat, kegelapan juga berarti lawannya amal soleh apa? Sayyitul amal, amal buruk, perbuatan yang buruk. Nah, ini hijabnya orang alim. Maka di sini banyak orang tidak menemukan Al-Kutub. Banyak orang-orang ilmuwan sulit menemukan Al-Kutub karena menurut dia semua membenturkan dengan dalil-dalil akli dan dalil naklinya. Coba antum bayangkan, sang hakim, sang qadhi menyaksikan Kutub Alban buang air kecil berdiri di depan masjid, orang lagi mau sholat. Dari takbir sampai assalamualaikum dia pikiran murah sama Kutub Alban. Berarti sholatnya paling khusyuk hari itu. Ya, khusyuk karena kusut memikirkan Kutub. Pernah nggak kakinya diinjak sama orang? Ada yang pengen softnya nyambung, tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum antum cuma kepikiran kaki. Ya, itu ujian ya. Ujian ketemu orang begitu. Jadi kalau begitu udah biarin aja. Dia karena sedang mengamalkan ilmunya. Antum yang sudah ngerti gitu nggak usah kesel. Geli, aduh jangan, biarin aja. Wal Hakim Abdul Hikami. Nah, ini ujian yang ngajar hikam nih. Yang udah ngajar kitab tasawuf di sini. Al-Hakim, orang yang bijaksana, hamba dari ibarat-ibarat bijaksana. Maka dia memandang orang yang hebat itu yang bisa mengungkapkan ibarat yang indah-indah. Dikira itu yang wali tinggi. Belum tentu juga. Ya. Yang utuh menjadi hamba Allah itu qalil. Wa Abdullahi qalil. Laisa liwujudihi sabil. Enggak ada jalan jadi hamba Allah kecuali Allah sendiri yang memilih si hamba. Jadi sekarang lihat aja kita nih yang mana nih. Ya. Ya. Kayaknya nggak ada semua ya, Lora Ali ya. Terus kok ada orang jadi panitia kebenaran tuh gimana ceritanya tuh ya? Merasa diri paling benar, dia orang gawang Ahlussunnah, dia adalah dewan yang bisa meluruskan para mursyid, ya salah. Ya. Yang bisa meluruskan, mengawasi semua toriko-toriko. Lalu dia siapa? Siapa yang ngasih mandat ya? Rasulullah. Nggak ada. Kita kalau ngikutin kitab ini, kita nggak bisa. Ya. Laisa liwujudihi sabil. Jadi teman-teman, ketika ada antum nanti yang dapat tugas-tugas kerohanian, tugas-tugas toriko, nggak boleh GR, biasa aja. Ya, biasa aja kita ini abdun. Semoga kita jadi Abdullah. Itu aja harapannya. Ya. Kebetulan tugasnya lagi jadi alim, nggak apa-apa. Yang penting kita Abdullah. Tapi siapa yang memberikan keabdullan itu? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, fala yadda'i ahadun annahu fi hadzal maqam. Nggak boleh seseorang mengatakan saya sampai di makom itu kecuali dia sedang sakar, dia sedang mabuk. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baru boleh cerita. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu sudah paling tinggi. Nah, minimal katakan ya Rabb, aku belum sanggup menjadi mutlak sebagai abduka ya Rabb ya Allah. Tapi ya Allah fashhad. Saksikan ya Allah aku mencintai sang Abdullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kemudian katakan. Kenapa? Al mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Jadi laisa li wujudi sabil. Hatta Ibnu Arabi mengatakan dirinya enggak sampai di maqam itu. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ana lastu minhum. Abdul Hasan Sajili mengatakan la lastu minhum. Tapi mereka mengatakan sepakat, kami mencintai orang yang engkau sebut Abdullah ya Rabb. Ya. Maka kita juga katakan ya Allah, walaupun kami tidak layak menjadi pecinta beliau, tapi kami berusaha mencintai beliau. Ya. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li anna sallallahu ta'ala hubbahu wa hubba man yuhibbu wa nas'alullaha yarzuqana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbihi. Al-Fatiha. A'udzu bismillah. Ya nusins. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad